Gue nggak habis pikir sih itu sama si Satria ya, umur 20 tahun. Emang boleh senakal itu? Maksud gue tuh anak umur 20 tahun mana sih di dunia ini yang udah ngehamilin dua cewek berbeda? Mana ceweknya masih muda-muda lagi. Hola netizen yang tercinta, Chelsea Patricia dan Satria Mahathir beberapa waktu ini viral di media sosial. Terlebih mereka menjadi bintang tamu di podcast YouTube Aksara Loka pada 17 Juli 2023 lalu. Tak sedikit netizen yang terhormat bertanya-tanya, siapa sih Chelsea Patricia dan Satria Mahathir? Kenapa bisa viral? Satria Mahathir sendiri sudah pernah viral di sekitar tahun 2020-2021-an karena menikah dengan seorang konten kreator Nindya Putri di usia 16 tahun. Di usia yang sangat muda, Satria sudah menjadi seorang bapak dengan satu anak, sehingga ia mendapat julukan papa termuda. Nindya Putri dan Satria viral karena kehidupan mereka yang menjalani pernikahan sebagai papa dan mama muda. Namun kini pernikahan mereka sudah resmi bercerai. Chelsea Patricia yang dikabarkan dekat dengan Satria pun langsung jadi sorotan netizen yang berbakti. Dari podcast YouTube Aksara Loka diketahui Chelsea bukanlah pacar ataupun teman seperti dugaan banyak netizen yang budiman. Satria mengungkapkan bahwa status mereka hanyalah sebagai bestie. Wanita yang akrab dipanggil Cia ini kenal dengan Satria di klub. Pada awalnya mereka saling kenal karena Satria teman dari laki-laki yang dekat dengan Cia, sekaligus dekat juga dengan sahabat perempuannya. Umur Cia masih 17 tahun dan akan memasuki usia 18 tahun di 2023 ini. Ia lebih muda 2 tahun dari Satria. Akan tetapi dalam podcastnya ia mengaku sudah lulus sekolah. Cia dan Satria viral setelah adanya kabar kehamilan di luar nikah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru aja nonton podcastnya Satria yang bersama dengan cewek barunya yang ceweknya itu lagi hamil. Sepanjang gue nonton podcast itu gue cuma bisa haho-haho, ngangong-ngangong sama culture shock. Ini bukan apa-apa nih, gue dari lahir udah di Jakarta gitu kan. Gue tau lah kehidupan bagaimana, teman-teman gue juga ada banyak yang brengki-brengki begitu kan kehidupannya. Minum ya oke lah. Terus habis itu hamil 2 nikah, oke itu masih kayak adalah 1-2 orang, dan gue nggak pernah kaget ini. Makanya sebenarnya waktu kasus dia yang pertama itu tuh gue kayak ngerasa oh ya udahlah ya, banyak kok yang kayak gitu, gue nggak terlalu kaget. Tapi ceweknya yang kedua ini yang bikin gue kayak hah, kok ada yang begini ya gitu. Karena satu, ceweknya ini tuh udah tahu bagaimana si cowoknya ini punya anak tapi nggak diurus gitu kan. Terus juga bermasalah dengan mantan istrinya. Terus yang kedua, dia rela meninggalkan keluarganya, berantem sama keluarganya untuk bertahan dengan cowok yang bahkan tidak pacaran gitu dengan dia. Maksud gue, lo kan udah tahu nih tabiatnya bagaimana dengan ceweknya yang dulu ya kan, dengan istrinya. Kenapa lo seberani itu memberikan kehidupan lo untuk dia? Ngerti gak sih? Kayak dan masih muda, lo tuh masih muda. Apakah kalian tidak takut bagaimana nanti kehidupan kalian ke depannya? Apakah tidak takut duitnya itu dari mana? Apakah tidak takut ditinggal seperti mantan istrinya? Begitu. Gue gak tahu bagaimana orang tuanya membesarkan si cewek itu ya. Cuman kayak menurut gue hidupnya nyantuy banget ya gue liat-liat gitu. Setelah gue nonton podcast itu akhirnya gue bisa menyimpulkan kayaknya gue yang terlalu hidup dalam tempurung gitu loh. Dengar hal kayak gini doang gue culture shock. Ya gak sih? Sebenarnya gue nggak terlalu ini banget gitu sama kasusnya si ini, karena gue nggak tahu ya algoritma atau apalah itu sebutannya. Tapi kenapa ya gitu, maksudnya yang kayak gini tuh ke up terus gitu loh, yang berita-berita seperti ini dengan podcast-podcast yang narasumber dan infonya seperti ini, itu tuh selalu apa ya, kayak gue lihat tuh lebih banyak ke up gitu loh ketimbang orang-orang yang memang punya prestasi atau punya karya gitu, atau orang-orang yang memang berbobot. Dan menurut gue ketika ada berita-berita seperti ini gitu, itu yang harus dipertanyakan itu sebenarnya bukan hanya si Satria dan bukan hanya si orang-orang ini gitu loh, tapi yang harus lo pertanyakan itu adalah orang yang membuat podcast tersebut, yang meng-up podcast itu gitu loh. Gue nggak ngerti sama orang-orang yang istilahnya lo membuat YouTube dan menyebut diri lo YouTuber atau apa gitu dengan membuat podcast dan narasumber orang-orang seperti ini gitu loh. Kayak lo dengan sadar dan sengaja meng-up video ini gitu loh, atau gue nggak tahu sih, gue nggak meneliti juga gitu, maksudnya konten-konten lo tuh apa-apa. Cuman sekarang tuh banyak banget anjir konten kreator, YouTuber lah, apalah sebutannya itu yang bikin konten tuh yang kayak gini gitu loh. Lo sadar nggak sih dengan konten yang seperti ini tuh banyak orang yang menurut gue ya dia itu impactful banget gitu loh. Lo nggak tahu ketika nanti ada anak kecil atau apa yang nonton video ini, atau anak-anak yang memang labil atau yang memang kebelet viral, kebelet gaul, kebelet tenar akan mencontoh hal-hal seperti ini. Lo nggak sadar apa itu bisa terjadi gitu loh. Dan menurut gue ya, kayak platform seperti TikTok atau Instagram atau
YouTube atau apa gitu loh. Kok lo tidak memfilter itu gitu, sedangkan pengguna lo itu tuh banyak, pengguna lo tuh nggak cuma dari kalangan dewasa, remaja ke dewasa, tapi juga anak-anak juga menggunakan platform lo gitu loh, memakai itu gitu. Kenapa? Cuman ya balik lagi gitu loh kepada konten kreator, YouTuber atau apapun itu sebutannya. Please lah gitu, maksudnya lo cari narasumber, nyari konten yang memang berbobot lah. Banyak kok orang Indonesia yang emang pinter, yang emang berprestasi dan punya karya gitu. Ketimbang lo harus nge-up berita yang sampah kayak gini, tau gak? Buat gue tuh sangat disayangkan gitu loh. Lo banyak banget konten kreator, YouTuber yang membuat berita-berita seperti ini gitu loh, meng-up informasi yang gak penting seperti ini. Orang kayak gini nggak pantas diundang podcast. Cewek gonta-ganti mulu lo. Udah ngamilin tetep nggak diakuin lagi. Udahlah Cia kamu jangan, kamu dibohongin. Kamu masuk jebakan Batman. Aduh, Satria lo, bener-bener juga ya. Baju hitam lo ya. Bener-bener Satria baju hitam, enak nih. Untung buat Satria 150. Cuaks. Buat teman-teman yang emosinya stabil dan hidupnya lagi adem ayem aja, bisa coba cari gara-gara dengan nonton Loka Podcast ini yang judulnya Papa Muda. Kali-kali aja kalian pengen emosi ya kan. Kalian tonton aja ini, karena sepanjang podcast ini menceritakan tentang si Satria tadi, yang aku stitch cuplikannya tadi itu menceritakan tentang si Satria yang seorang duda yang dulunya kayak mentelantarkan anak dan istrinya. Terus kenal si Cia ini yang bukan temennya, bukan ceweknya, tapi dihamilin. Dan sepanjang podcast itu si Cia nyengir-nyengir aja kayak bahagia gitu. Aku juga gak tahu kenapa ya. Terus ya si Satrianya kayak bangga gitu dengan semua kenakalannya ya. Dan mungkin sudah lewat beberapa kali di FYP dan kalian agak kesel, gedek, emosi gitu sama si Satria ini sampai kayak pengen berkata-kata kotor ya. Itu wajar-wajar aja ya, karena ada kata sat di antara Satria. Jadi kayak nih cowok bang gitu ya. Dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa sih nih anak nih kayak bangga banget pamer-pamerin kenakalannya gitu ya, karena ada kata ria di antara Satria. Jadi udah bang ria lagi ya kan. Nah tapi ini gak berlaku buat satria-satria lainnya ya yang di luaran sana ya, karena arti nama Satria ini hanya untuk cowok ini doang yang udah ngehamilin orang tapi dengan bangganya datang ke podcast gitu dan sok cool. Nah lucunya lagi adalah di bagian pas si Cia ini ditanya, apa perasaan kamu waktu pertama kali tahu tes positif itu kan, hamil itu. Terus si Cianya jawab, untuk pertama kali aku nge-freeze ya. Nah mungkin tuh kuota si Cia habis tuh, jadi dia nge-freeze dulu. Nah udah lancar, kuotanya udah penuh, baru dia cerita ke Satrianya, ngabarin kalau hamil. Ya udah pokoknya lu tonton aja dah podcast ini dah. Kalau lu kali-kali sekali-sekali pengen emosi ya, emang udah di luar thinking, udah di luar Nurul. Terus ini Prenagen ini kayaknya harus didampingi dengan susu kuda liar. Tolong susu kuda liar endorse ya. Jadi kayaknya yang kuat gak cuma janinnya aja yang perlu kuat, bukan cuma janin sama ibunya aja. Coba susu kuda liar dah. Kita soalnya yang nonton juga butuh, kali-kali aja butuh. Makanya kalau orang tua ngomong tuh didengerin, pinter-pinter, pilih lingkungan, atau enggak emang blangsak nanti hidup lu. Gue gak habis pikir sih itu sama si Satria ya, umur 20 tahun. Emang boleh senakal itu? Maksud gue tuh anak umur 20 tahun mana sih di dunia ini yang udah ngehamilin 2 cewek berbeda? Mana ceweknya masih muda-muda lagi. Dan kalau gue amatin ya dari podcast yang lagi viral itu, salah satunya kenapa Satria bisa begitu tuh menurut gue karena dia gak deket sama keluarganya. Terus ketika udah gak deket sama keluarga, dia juga main di lingkungan yang salah gitu, di lingkungan yang dugem, yang party gitu, yang mabok-mabokan. Jadi kayak sangat pape. Nah makanya nih reminder juga buat lu yang pada mau punya anak, bahwa pendidikan pertama anak lu itu bukan di sekolah, tapi ya di keluarga. Jadi emang lu harus bikin keluarga itu senyaman mungkin buat anak lu nanti, sehingga mereka bisa bener-bener pulang ke keluarga, gak nyari pelarian lain di luar. Karena ya gak semua pelarian anak itu ke tempat yang baik. Ya bisa jadi kayak modelan Satria gitu, ya kan. Emang banyak yang harus disiapin, gak cuman mental tapi juga finansial dan lain-lain ya, untuk menghindari hal-hal tersebut supaya gak kejadian di keluarga kita lah at least. Jadi kita bisa ambil 2 kesimpulan nih dari Vitigo kali ini.
Yang pertama, kita sebagai anak harus pintar-pintar milih lingkungan. Karena lingkungan yang baik itu sebenarnya buat diri kita sendiri juga gitu. Terus yang kedua, ketika kita nanti mau punya anak, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya supaya bisa jadi orang tua yang terbaik buat anak kita. Sehingga kita nggak mengorbankan masa depan anak kita karena kitanya yang belum siap gitu sih. Menurut kalian gimana? Ada komentar lain nggak? Share ya di kolom komen.